Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya ingin mengajak para sahabat berbincang seputar memilih sikap. Apa sih yang harus kita lakukan saat kita merasa tersakiti atau terlukai? Saat seseorang datang dengan sikapnya yang memuakkan dan menghakimi kita dengan keputusannya yang juga memuakkan. Rasa sakit itu mungkin masih terasa perihnya, rasa dianggap tak berharga, direndahkan, dicampakkan, atau mungkin dikhianati. Rasa sakit yang menggumpal lalu berubah menjadi benci dan bahkan dendam. Kemanapun pergi, rasa itu selalu membayangi, bergelayut di punggung, menyesak di dada, seolah bergelantungan di tangan dan membebani kaki untuk bisa ringan melangkah. Dendam membuat hidup serasa dibakar api kemarahan yang tak berkesudahan. Tentu tak ada yang salah dengan rasa sakit, sangat manusiawi. Saat kita direndahkan, dianggap tidak berharga, dikhianati, diperlakukan tidak adil, tentu sulit rasanya hati bisa legowo. Rasa sakit itu bisa jadi muncul karena kita ngerasa dia telah salah menilai kita. Kita tak seburuk yang ada dalam persepsinya, tidak serendah yang dikatakannya. Kita ngerasa dia telah gegabah, asal bicara dan asal ambil sikap. Atau rasa sakit itu lebih karena merespon kesombongannya. Yang disampaikannya tentang kita atau keputusannya tentang kita mungkin gak salah sih. Setidaknya gak salah secara keseluruhan. Tapi laga dan sikapnya yang seolah merasa paling hebat itu yang bikin nyesek di dada. Masalahnya, saat rasa sakit itu berubah benci, lalu menyulut amarah dan dendam, seringkali kita terjerumus pada sikap tidak adil yang sama, berlebih-lebihan. Itu kenapa saat kita mendendam, kita bisa terperosok pada dua kerugian besar. Yang pertama, hidup menjadi tidak happy. Yang kedua, kita sulit untuk bisa bersikap proporsional. Karena itu ada baiknya dan bahkan harus kita mencari cara agar rasa benci dan dendam itu tidak makin menghancurkan hidup kita. Kita mesti mencari upaya yang lebih elegan dan lebih indah saat kita sedang mendendam. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, cara membalas dendam yang terbaik adalah dengan membuat dirimu menjadi manusia yang lebih baik. Lalu apa yang mesti kita lakukan agar bisa menjadi manusia yang lebih baik itu? Yang pertama, tentu diawali dari kesiapan hati untuk memaafkan. Kita mencoba membuka pintu maaf pada mereka yang menyakiti, sembari mencari-cari alasan mengapa mereka melakukannya. Boleh jadi mereka melakukan itu karena khilaf semata, dan tak ada yang lebih tepat memperlakukan orang yang khilaf selain memaafkannya, sembari mengirim doa semoga mereka segera disadarkan dari kekhilafan-kekhilafan itu. Mari kita belajar pada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau diperlakukan secara keji oleh penduduk Thaif. Saat itu beliau mengajak penduduk Thaif untuk beriman secara baik-baik. Namun para penduduk itu justru melempari Nabi hingga kaki beliau terluka dan mengusir secara keji agar beliau segera meninggalkan kota Thaif itu. Dalam suasana mencekam itu, Tuhan mengirim malaikat untuk menemui Nabi
sembari menawarkan pada Nabi untuk membalas perlakuan penduduk Thaif dengan membalikkan gunung Ahsyabin pada mereka. Tetapi Nabi, sosok yang mulia itu, tidak berkenan. Justru beliau mendoakan penduduk Thaif dengan doa yang masyhur hingga kini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Cara yang kedua, kita mencoba meyakini bahwa mereka, orang-orang yang menyakiti kita itu, sebenarnya adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memperbaiki hidup kita dengan cara yang berbeda. Mereka sebenarnya orang yang peduli dan mencintai kita, hanya ekspresinya saja yang tidak biasa. Kalau kita percaya bahwa apapun yang terjadi sebenarnya adalah atas restu Tuhan, maka kehadiran mereka pun demikian. Mereka ditugasi Tuhan untuk membangunkan kita dengan paksa agar bangun dari tidur panjang, agar segera menyingsingkan lengan baju dan merancang perjuangan hidup yang lebih sungguh-sungguh, agar kita tidak berleha-leha, nggak terlalu santai dan suka menunda-nunda. Mereka itu sebenarnya hadiah yang dikirim Tuhan agar kita segera menghiasi diri dengan berbagai capaian yang oleh waktu mengantarkan kita pada makom yang tak lagi pantas untuk direndahkan. Memaafkan, mengiringinya dengan doa-doa terbaik, dan tetap berprasangka baik pada Tuhan tatkala ada yang menyakiti kita adalah cara terindah saat kita ingin membalas dendam, sekaligus sebagai tangga demi tangga yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.